warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ringkas buku yang berjudul tentang sejarah peradaban Islam untuk memenuhi tugas UAS kemuhammadiyaan. Baik, di sini saya sendiri atas nama Nur Istiqomah NIM 2020D1B113. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam ada, Nabi Muhammad SAW lahir kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun letaknya. Biasanya dalam membicarakan daerah geografis yang didiami bangsa Arab sebelum Islam, orang membatasi pembicaraan pada Jazirah Arab. Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Dakwah dan perjuangan. Sebelum masa ke Rasulullah, Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya Muhammad dibesarkan sampai 4 tahun. Dakwah dan perjuangan. Masa ke Rasulullah, menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegaulan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira beberapa kilometer dari Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan itu maha mulia. Dia telah mengajar dengan kalam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Quran surat 96 ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama itu, Muhammad telah dipilih Tuhan sebagai nabi. Perkenalkan, nama saya Paul Julian Alfanda, NIM saya 2020 D1B114. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dakwah dan perjuangan. Masa kerasulan menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegaulan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira beberapa kilometer dari Makkah. 2. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 1611 Masehi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan itu maha mulia. Dia telah mengajar dengan dalam. Tuhan itu maha mulia. Dia telah mengajar dengan kalam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Quran surah 96 ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama itu, Muhammad telah dipilih Tuhan sebagai nabi. Selanjutnya, masa kemajuan Islam dari Khalifah Rashidah. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar terpilih mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima membaitnya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Selanjutnya, masa kemajuan Islam. Khalifah Bani Umayyah. Memasuki kekuasaan Umayyah yang terjadi awal kekuasaan Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Wilianda, akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Masa 3 kerajaan besar 1900 sampai 1800 Masehi. 1. Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina.
2. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Pusat peradaban Islam, Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur 754 sampai 755 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, Baghdad berarti taman keadilan. Taman itu lenyap bersama hancurnya kerajaan Persia, akan tetapi nama itu tetap menjadi kenangan masyarakat. Sekian, terima kasih.